Pengaplikasian teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Salah satu pelopor aliran psikologi kognitif adalah Jeremy S. Brunner. Brunner banyak memberikan pandangan kognitif mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar, hakikat pendidikan selain teori belajar dan pengajaran yang dikemukakannya. Brunner membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Beberapa konsep dalam pembelajaran matematika dapat diuraikan langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner, mulai modus representasi enaktif, ikonik, dan simbolik. Menurut Brunner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian jika tahap belajar yang pertama ini dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik, dan selanjutnya kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. Tahap-tahap dalam proses belajar. Menurut Brunner, jika seseorang mempelajari suatu pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasikan dalam pikiran orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahap, yaitu urutannya sebagai berikut. Pertama yaitu tahap enaktif, di mana suatu tahap pembelajaran pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi nyata. Kedua yaitu tahap ikonik, suatu tahap pembelajaran pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk bayangan, gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut. Ketiga yaitu tahap simbolik, suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol, lambang-lambang matematika maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Penerapan teori belajar Brunner dapat dilakukan dengan 1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang Anda ajarkan. 2. Bantu siswa belajar untuk melihat adanya hubungan antar konsep-konsep. 3. Berikan satu masalah dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. 4. Ajak dan beri semangat siswa belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban siswa. Kemudian gunakan pertanyaan yang dapat membantu siswa belajar untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. 5. Tidak semua materi yang ada matematika sekolah dasar dapat dilakukan dengan metode penemuan. Aplikasi teori Brunner pada pembelajaran menentukan rumus luas daerah persegi panjang. Tahap enaktif, siswa diarahkan untuk mengukur atau menghitung panjang dan lebar bangun persegi panjang yang tersusun dari petak-petak satuan seperti contoh di bawah ini. B. Tahap ikonik, siswa diajak menghitung banyaknya satuan persegi dengan cara membilang dan kemudian dibimbing untuk menentukan hubungan antar satuan panjang dan lebar untuk menentukan luas bangun, contohnya seperti pada gambar berikut. C. Tahap simbolik, siswa diminta mengeneralisasikan untuk menemukan rumus luas daerah persegi panjang. Jika simbolis ukuran panjang adalah P, ukuran lebarnya adalah L, dan luas daerah persegi panjang adalah L, maka rumus luas persegi panjang dapat digeneralisasikan menjadi L sama dengan P kali L satuan. Jadi luas persegi panjang adalah ukuran panjang dikali dengan ukuran lebar.